Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Renda Emir Fasya dengan NIM 2210 Di sini saya akan mempresentasikan case 1 blok GUS genitourinary system, yaitu phimosis. Dimulai dari seorang anak K. Dia merupakan laki-laki yang berumur 5 tahun, di mana dia itu datang dengan keluhan menangis dan terlihat sakit ketika BAK. Jadi adanya gangguan dari sistem genitourinarinya, di mana dia itu memiliki faktor risiko. Yang pertama dia belum disirkumsisi. Di mana kalau dia belum disirkumsisi itu kan berarti masih ada prepusiumnya. Di mana prepusium kan yang akan melindungi glans penis atau kepala penis. Dan juga di prepusium ini akan ada yang namanya kelenjar sebasea yang nanti bisa akan mengeluarkan sperma. Nah, dari kelenjar tersebut dia bisa menyebabkan adanya adesi antara prepusium dan juga glans penisnya. Yang dimana di antara prepusium dan glans penis kan normalnya itu ada ruangannya, jadi tidak menempel. Namun karena adanya smegma yang berlebihan itu bisa menyebabkan adesi antara prepusium dengan glans penis, sehingga ruangan antara prepusium dan glans penisnya akan melekat. Lalu ada juga faktor risiko selanjutnya, itu higienitis yang buruk. Kenapa? Karena pada pasien itu orang tua pasien itu tidak pernah menarik kulit penis untuk dibersihkan. Jadi tidak pernah diretraksi untuk dibersihkan smegmanya yang tadi di antara prepusium dan juga glans penis. Akhirnya terjadilah akumulasi dari smegma yang bisa menyebabkan tadi adesi dari prepusium dan juga glans penis. Nah juga genetis buruknya juga itu kenapa? Karena dia sejak bayi itu popoknya hanya diganti 3 kali dalam sehari. Padahal seharusnya itu popok itu diganti setiap 2-3 jam sekali atau 8 hingga 12 kali per hari. Jadi karena dia 3 kali sehari saja kan bisa jadi di popoknya dia lembab, terus juga dia bisa meningkatkan risiko infeksi, bisa dari bakteri, jamur dan lain-lain. Karena tadi dari popoknya kan dia selalu lembab, selalu basah dan tidak diganti gitu. Jadi meningkatkan resiko infeksi dari saluran kemih. Nah lalu karena tadi ruang adanya akumulasi magma, terus juga akhirnya melekat adanya karena adesi, jadi prepusium itu tidak bisa diretraksi ke arah proksimal, jadi tidak bisa ditarik, jadi dia melengket saja. Akhirnya prepusium tadi akan menutupi OUE atau Orificium Urethra Externum. Dimana Orificium Urethra Externum itu adalah jalan keluar dari urinnya. Jadi di uretra itu pengeluarannya dari OUE ini. Akhirnya aliran urin akan terhambat karena pengeluarannya nggak bisa nih ditutupin sama prepusium. Jadi akan terjadilah retensi urin atau retensi urin akhirnya menyebabkan urinnya itu akan diam saja di bagian kandung kemih atau di vesika urinarianya dan juga di bagian uretranya, di mana akan terjadilah desakan dari pancaran urin. Desakan pancaran urin gitu gimana? Karena kan saat kita bermiksi atau berkemih harus bisa ditekan gitu, jadi ada tekanan yang meningkat, akhirnya terjadi desakan gini. Kalau dia bolongan OUE-nya itu dia tertutupi, dia bisa jadi masuk ke dalam bagian ruang antara prepusium dan juga glans penisnya. Akhirnya di unsur ini malah masuk ke bagian ruangan tersebut, akhirnya penisnya akan menggembung saat BAK dan kembali setelahnya, karena airnya bukannya keluar melalui OUE tadi malah masuk ke bagian ruangan tadi. Lalu pancaran urinnya akan mengecil, iyalah karena untuk lubangnya itu mengecil, akhirnya urin yang keluar juga kecil gitu. Akhirnya terjadi sulit untuk BAK karena pengeluaran tadi susah, jadi sulit untuk BAK. Jadi akhirnya akan menyebabkan kolonisasi dari bakteri, ditambah tadi risiko infeksinya juga meningkat karena tadi selalu basah ya, tidak pernah diganti lah ya itu.
Akhirnya bisa terjadilah kolonisasi dari bakteri. Nah, kolonisasi bakterinya di bagian mana? Di bagian urotelium atau di bagian epitel dari uretra ini. Nah, kolonisasinya ini bisa menyebabkan terjadinya infeksi bakteri, yaitu berupa ISK atau infeksi saluran kemih. Nah, infeksi saluran kemih ini untuk laki-laki sendiri itu dia masuk ke dalam kategori ISK komplikata. Iya. Ya karena tadi karena untuk tadi karena prepuciumnya nggak bisa menutupi OUE itu dimasuk ke dalam kategori fimosis karena nggak bisa diretraksi. Akhirnya terjadilah fimosis. Untuk normalnya sendiri, kalau fimosis itu ada namanya fimosis fisiologis. Itu dia pada laki-laki pada umur 3 tahun tuh dia masih ada fimosis fisiologis karena dia masih menutup, namun karena adanya ereksi terus juga adanya gesekan-gesekan lain, dia harusnya bisa membuka seperti biasa, jadi akan menormal kembali gitu, fimosisnya udah nggak ada. Namun ini kan udah sudah 5 tahun, terus juga karena tadi higienis yang buruk, dia masuk ke dalam kategori fimosis patologis gitu. Nah lalu tadi fimosis patologis ini dia bisa disertai dengan ISK, jadi namanya ISK komplikata. Nah karena ISK ini akan terjadilah reaksi sistem imun, yaitu adalah aktivasi makrofag. Makrofag ini digunakan untuk fagosit dari bakteri-bakteri tadi, dan dia juga akan mensekresikan mediator-mediator inflamasi, ada interleukin 1, TNF-alpha, interleukin 6. Akhirnya terjadilah reaksi inflamasi dengan adanya metabolisme asam arachidonat. Metabolisme asam arachidonat ini dia bisa meningkatkan leukotrin sehingga terjadilah peningkatan permeabilitas vaskular. Kalau peningkatan permeabilitas vaskular jadi lebih gampang ya, cairan dari vaskular akan lebih gampang ke intersisial. Akhirnya terjadilah edema di bagian glans penisnya atau adanya bengkak. Lalu di bagian akan terjadilah sekresi dari prostaglandin, yaitu di prostaglandin E2. Dia itu bisa mensensitisasi nociceptor sehingga terjadilah nyeri saat BAK karena tadi tersensitasi. Lalu di PGE2 ini dia bisa meningkatkan set point di hipotalamus sehingga set point tubuhnya meningkat. Jadi tubuh akan melakukan homeostasis untuk peningkatan suhu. Jadi termoregulasinya akan meningkatkan suhu yang akhirnya menyebabkan dia demam. Nah, lalu juga tadi karena tadi ada interleukin 1, TNF-alpha, interleukin 6, dia juga bisa meningkatkan rekrutmen dari PMN ya untuk tadi fagosit bakteri. Jadi bakterinya bisa dihancurkan lah ya. Gitu. Jadi terjadilah fagosit bakteri. Nah, fagosit bakteri ini akan membunuh bakteri. Bakteri-bakteri tadi akan terbunuh, namun akan dibentuk juga ROS atau radikal bebas. Nah, radikal yang bebas ini itu sebenarnya dia bisa, yang meningkat itu dia bisa menghancurkan bakteri. Namun jika sudah terlalu banyak, dia juga bisa merusak epitel, yaitu epitel di uretra. Akhirnya akan terjadilah kerusakan epitel uretra. Lalu karena tadi rekrutmen PMN ini kan merupakan leukosit atau sel darah putih, akan terjadi leukositosis pada pemeriksaan labnya gitu. Jadi akan leukositosis, kalau leukositosis itu dia lebih dari 10.000 leukosit dari dalam darahnya gitu. Karena terjadinya kerusakan epitel, jadi saat terjadilah adanya urinalisis, dia urinnya kuning keruh. Kenapa keruhnya? Karena adanya epitel-epitel yang rusak tadi, ditambah dengan juga bakteri-bakteri yang mati. Lalu ada bakterinya positif karena tadi adanya ISK, terus juga ada fagosit bakteri. Lalu ada leukosit 10 hingga 15 per lapang pandang besar, dimana normalnya itu kurang dari 5. Jadi kalau 10 sampai 15 berarti adanya tandanya infeksi gitu. Nah, lalu untuk patofisiologi sudah masuk ke bagian talak atau tata laksananya. Karena di sini tuh ada farmakologinya dulu, itu karena dia ada demam terus juga ada nyeri, dia bisa diberikan paracetamol 500 mg sebagai antipiretik dan juga analgesiknya. Nah, lalu juga dia bisa diberikan salep kortikosteroid 0,05 sampai 1%, itu 2 kali 1 hari selama 20 hingga 30 hari. Kortikosteroid itu untuk menahan reaksi inflamasi ya. Jadi
inflamasi tadi, jadi bisa menghilangkan edema, terus juga akhirnya menghilangkan nyeri dan lain-lain gitu. Nah, lalu karena dia ISK ya, jadi ada bakterinya, jadi bisa diberikan antibiotik. Antibiotiknya itu golongan cephalosporin generasi ketiga, itu ada cefixim. Nah, cefixim ini dia peroral ya, jadi tablet, dimana bisa diberikan dosisnya 8 hingga 12 mg per kilogram berat badan. Lalu juga karena tadi di pasien juga dia belum sirkumsisi, harus bisa dilakukan sirkumsisi. Jadi dilakukan penyunatan agar prepusiumnya bisa diambil sehingga tidak terjadilah fimosis lagi gitu. Nah, lalu dia juga karena higienitasnya buruk tadi, karena tadi dia harus menjaga higienitas. Jadi orang tuanya itu harus sering-sering untuk membersihkan smegma yang di prepusium tadi. Terus juga ini untuk popok sih sebenarnya sudah, karena dia sudah 5 tahun nih, jadi sudah, tapi bisa ya, jadi popoknya harus diganti secara rutin agar tidak lembab, akhirnya tidak meningkatkan resiko infeksi, karena kalau lembab kan dia bisa meningkatkan bisa menjadi media pertumbuhan dari bakteri gitu. Mungkin segitu sih yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.